Hey, jangan lupa pakai headsetnya ya. Halo, ketemu lagi di channel YouTube. Ya, udah berubah ya namanya, dari sebelumnya Carter Suka ASMR, sekarang menjadi Darling ASMR. Nah, buat apa diganti? Gak apa sih, buat bikin karakter aja. Nah, kita akan ada di cerita yang sama, masih cerita yang sama, yaitu Utusan Kristal Suci, tapi kita akan masuk ke bab 2 dari ceritanya. Sebelum kita masuk, aku akan kasih sedikit informasi terbaru ya, yaitu Carter Suka ASMR atau Darling ASMR tersedia juga di Spotify. Jadi untuk kalian yang ingin mendengarkan lebih cepat atau ingin mendengarkan dengan kualitas audio yang insya Allah lebih baik, kalian bisa cari aja di pencarian Spotify dengan nama yang udah ada di layar, atau kalian bisa klik link yang aku tinggalkan di kolom deskripsi. Oke? Untuk yang ketinggalan juga jangan khawatir, link playlistnya juga ada di deskripsi, atau kalian bisa klik aja tombol notifikasi di atas kalau udah ada ya. Ya udah, enjoy dan selamat mendengarkan. Utusan Kristal Suci Bab 2. Kenyataan pahit dari masa lalu. Dimas dan Elina berjalan di tengah hutan lebat. Angin yang bertiup sepoi-sepoi membuat suara gemerisik saat menerpa pepohonan mengiringi langkah kedua insan itu. Ditambah kicauan merdu dari burung-burung yang saling bersahutan. Hingga tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kebun buah. Elina melihat hamparan beberapa semak buah beri lalu menarik tangan Dimas. Gadis penyembuh nampak antusias dan ceria saat memberitahu mana yang dapat dimakan langsung dan dijadikan obat. Namun, pria bumi itu hanya diam membisu dengan wajah yang murung. Elina menepuk pundak lelaki itu dan tersenyum. "Kenapa kamu melamun? Ada masalah apa?" Dimas hanya menghela nafas panjang dan menunduk. Alisnya berkerut dan tatapannya terkesan sendu. Ia masih belum percaya bahwa dirinya kini sudah berpindah ke dunia lain. Tidak hanya itu, bagaimana reaksi teman-temannya nanti jika tahu pria itu tiba-tiba menghilang dan tidak pernah kembali. Tapi bibirnya terasa kaku untuk mengungkapkan. Elina menatap lekat wajah Dimas dan tersenyum lembut. "Kalau kamu mau cerita, silakan saja. Mungkin aku bisa sedikit membantu." Aku hanya khawatir dengan orang-orang di dunia asalku, bumi, jawab Dimas keluh tanpa mengangkat wajahnya sama sekali. Dia menghela nafas lalu menambahkan, "Mereka pasti sangat khawatir jika aku tiba-tiba menghilang dan tidak pernah kembali." Elina hanya mengangguk pelan tanpa mengatakan apa-apa. Tak disangka, ia memetik buah beri lalu memasukkannya ke mulut Dimas. "Makanlah. Aku yakin makanan manis bisa mengurangi kesedihanmu," ucap gadis pirang dengan senyum lembut. Pria bumi itu sempat tertegun dan mengunyah buah beri di mulutnya. Kedua matanya terbuka lebar dengan iris yang nampak berbinar-binar. "Wow, beri ini benar-benar enak sekali." "Benar apa kataku?" ucap Elina dengan bangga. Dia kembali menyuapi beri kepada lelaki yang bersamanya. "Ayo, buka mulutmu." Wajah Dimas merah padam sepenuhnya. Baru kali ini dalam seumur hidup ia diperlakukan seperti itu oleh wanita. Pria itu sama sekali belum pernah terlibat dalam urusan percintaan sebelumnya, karena
sibuk bekerja demi menghidupi dirinya sendiri. Tetapi dia berusaha untuk tetap tenang demi menutupi rasa malunya. Tidak usah menyuapiku. Aku bisa makan sendiri. Yang benar, tanya Elina dengan senyum genit. Dimas mengangguk pelan lalu menatap semak-semak. Tetapi dia kebingungan, mana buah beri yang bisa langsung dimakan. Dalam hati ia mengumpati dirinya sendiri yang tidak mendengarkan penjelasan gadis penyembuh sebelumnya. Seakan tahu isi pikiran lelaki itu, Elina tersenyum menggoda dan bertanya, "Apa kamu bisa membedakan mana buah beri yang dapat dimakan atau tidak?" Dimas tak menjawab dan memetik beri berwarna merah. Pikirnya itu adalah yang dapat dimakan secara langsung. Tanpa banyak basa-basi, ia memakannya. Rasa pahit yang menjalar di lidahnya membuat lelaki itu memuntahkan apa yang dimakan sebelumnya. Ia sampai meludah beberapa kali agar rasa pahit dapat berkurang. Elina tertawa geli melihat reaksi pemuda itu barusan. Sampai-sampai harus memegang perutnya. Setelah agak tenang, ia berucap, "Itu salahmu sendiri. Habisnya tidak mendengarkan penjelasanku tadi." Dimas hanya cemberut tanpa bicara. Langsung saja, Elina menunjuk beri berwarna ungu dan memberitahu kalau yang itu dapat dimakan secara langsung. Lelaki itu pun memetik buah yang dimaksud dan memakannya. Benar saja, rasa manis menyelimuti lidahnya. Ia kembali memetik beri berwarna ungu dan memakannya. Seakan ketagihan, pemuda bumi itu kembali memetik beri dan memakannya. Akan tetapi, Dimas mendadak terdiam. Seketika pikirannya tertuju pada ucapan Cheryl sebelum dia pergi berburu. Rasa penasaran menggelitik batin lelaki itu hingga membuatnya bertanya, apa mungkin utusan suci sebelum diriku juga berasal dari dunia lain? Gadis penyembuh mengangguk pelan dan berucap, "Sama sepertimu, Dimas. Dia juga berasal dari bumi." Dimas yang hendak makan seketika berhenti. Ia hanya melongo dengan memegang beri di depan mulutnya. Ia menurunkan tangannya lalu bertanya, "Apa kamu tahu banyak tentang dia, Elina?" Wanita pirang itu menjelaskan, sembari memetik beri untuk bahan obat. Utusan suci pertama itu bernama Diki Ernawan. Seorang lelaki dari bumi yang memiliki surai hitam, sama seperti Dimas. Selama 4 tahun belakangan ia selalu bertualang bersama dengan Gilbert dan Cindy Fletcher, yang tidak lain adalah orang tua kandung dari Cheryl. Seketika, hembusan angin menerpa Elina membuatnya terhenti. Ia menarik nafas panjang dan mengeluarkannya perlahan, seolah menikmati suasana alam di sekitarnya. Kedua mata Dimas terbelalak seakan tidak percaya. Jika dilihat dari namanya, utusan suci pertama itu pasti berasal dari negara yang sama, Indonesia. Rasa penasaran menggelitik rasa keingintahuan Dimas akan keberadaan seseorang yang berasal dari tempat asalnya. "Apa kamu tahu di mana Diki sekarang, Elina?" Namun gadis itu hanya diam dengan wajah murung. Dia menghela nafas dan berkata lirih,
Sampai saat ini, dia dan orang tua Cheryl belum kembali dari istana kegelapan. Kami yakin mereka telah tewas di tangan Dewa Varus, sang penguasa kegelapan. Dimas hanya menunduk. Harapannya untuk bertemu utusan suci sebelum dirinya sirna, setelah mendengar ucapan dari gadis penyembuh. Aku turut berbelasungkawa atas apa yang mereka alami. Hal itulah yang membuat Cheryl jadi seperti ini. Gumam Elina secara tak sadar. Rasa penasaran kembali hinggap di batin Dimas. Apa maksudmu, Elina? Seketika gadis penyembuh gelagapan dan salah tingkah. Lupakan saja, Dimas. Dimas hanya mengangkat alis setelah melihat reaksi perempuan pirang barusan. Tetapi perut pria itu meronta kelaparan. Wajahnya pun merah padam sepenuhnya karena malu. Elina tertawa kecil dan berucap, "Sekarang lebih baik kita mencari makanan untukmu, Dimas. Aku yakin kamu sudah sangat lapar." Dimas menyembunyikan rasa malunya dengan cara mengalihkan pandangan ke arah lain. Dia menggaruk kepala dan berkata, Iya juga, aku benar-benar lapar sekali." Mereka berkeliling dan mencari makanan di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah apel jatuh dari atas pohon di dekatnya. Tentu saja, Dimas dan Elina dibuat terkejut sekaligus terheran-heran. Bagaimana bisa buah itu muncul begitu saja, sedangkan mereka belum naik ke atas pohon untuk memetiknya. Seketika, belasan apel mendadak jatuh di dekat mereka, seakan menyusul kejadian aneh barusan. Elina merasa ada suatu keganjilan yang sedang terjadi. Ia memungut salah satu apel lalu bergumam, "Apa ini berkah dari Dewi Nadella?" "Ya, mungkin saja," jawab Dimas singkat sambil menggaruk kepalanya. Dia ikut mengambil sebuah apel dan memeriksanya. Ajaib, buah itu sangat mengkilap seakan tidak ada noda yang menempel. Tak hanya itu, seluruh warna kulit buah itu berwarna merah menyala. Perut lelaki itu kembali keroncongan hingga membuat dirinya memakan apel misterius itu tanpa ragu. Kedua mata Dimas terbelalak lebar. Baru kali ini dia memakan apel yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dagingnya sangat empuk dan berair, ditambah rasa manis dan asam yang seimbang. Apalagi tidak terdapat biji satu pun di tengah-tengahnya. Enak sekali, gumamnya singkat, dengan kedua mata berbinar karena kagum. Seakan kalap mata, ia melahap buah apel itu hingga habis tak bersisa. Kemudian Dimas mengambil apel lain lalu memakannya kembali. Lelaki itu terus menggigit dan mengunyah dengan cepat, layaknya sedang mengikuti kontes makan cepat. Rasa laparnya dapat terpuaskan setelah menghabiskan sekitar 7 buah. Ia menepuk perutnya dengan senyum penuh kepuasan. "Baru kali ini aku makan apel seenak ini." Elina yang sedari tadi hanya diam dan memperhatikan, seketika tertawa geli. "Sudah kuduga, pasti kamu sangat lapar, Dimas." Wajah pria itu merah padam sepenuhnya karena malu. Ia berusaha menutupinya dengan cara menempelkan kedua tangannya. "Sudahlah, Elina, berhenti menggodaku." Beberapa saat berselang, Elina berhenti tertawa, tetapi ia sedikit tercengang melihat pohon apel di dekatnya menghilang begitu saja.
Tentu saja hal itu membuatnya dan Dimas bergigi ketakutan. Mereka pun memutuskan untuk pergi. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat hingga langit malam menyelimuti hutan Bushwick. Dimas bersama dua gadis petualang tampak menikmati santapan malam berupa daging rusa bakar hasil buruan Cheryl siang tadi. Tetapi di sela makan, Dimas menatap perempuan berambut merah dan bertanya, "Cheryl, apa kamu tahu tentang Diki Ernawan?" Kedua mata gadis berambut merah seketika terbelalak untuk sesaat. Dia menurunkan makanannya dan menoleh ke arah pria bumi itu. "Untuk apa kamu nanya ke dia, hah?" "Aku hanya ingin tahu tentang Diki. Lagi pula, bukannya dia itu rekan ayah dan ibumu?" tanya balik Dimas. Cheryl hanya mendengus dan kembali menyantap makanannya tanpa menjawab pertanyaan barusan sama sekali. Dimas menatap gadis pemburu itu dengan tajam dan berujar, "Jawab pertanyaanku, Cheryl. Apa kau tahu siapa Diki yang sebenarnya?" Rasa keingintahuan pria bumi itu membuat Cheryl meradang. "Aku tidak mau mengingat apapun tentang dia. Kenapa kau bersikeras sekali?" "Sudahlah Cheryl, jaga emosimu," ucap Elina menengah. Cheryl memelototi gadis penyembuh dan berujar, "Kenapa kau malah membela lelaki itu, Elina?" Wanita pirang itu menghela nafas sejenak dan berkata, "Aku hanya tidak mau kalian bertengkar saja. Apa itu salah?" Cheryl hanya mendengus dan kembali melahap daging rusa bakar. Seketika, suasana makan malam berubah hening. Baik Dimas, Elina, dan wanita pemburu itu sama sekali tidak mengatakan apapun. Setelah selesai makan malam, Dimas mendelik ke wajah wanita pemburu dan bertanya, "Kenapa kamu seolah ingin melupakan Diki? Apa mungkin kamu..." Belum sempat lelaki itu menyelesaikan ucapannya, Cheryl seketika menangis. "Kenapa? Kenapa aku terus saja teringat padanya?" Dimas sempat terkejut dengan perubahan gadis itu. Aku minta maaf jika mengungkit masa lalumu. Kalau kamu tidak mau bercerita, tidak apa-apa." Cheryl terus menangis terisak selama hampir 10 menit. Setelah hatinya merasa lebih tenang, dia berkata, "Baiklah, akan aku ceritakan padamu, Dimas." Bersambung.